teman-teman ketua dan anggota panitia pengawas pemilu kecamatan se-Kabupaten Flores Timur, ibu dari RPB, minta maaf, terima kasih sudah hadir ke sana dengan kami. Semoga kita semua yang ada dalam pertemuan hari ini. Tempat yang pertama, Tuhan masih berkenan untuk kita bersama dan patut syukur dan puji kita sampaikan, kita haturkan sebagai rasa terima kasih kita, rasa syukur kita atas berkat dan penyertaannya sehingga kita ada bersama di tempat ini. Tempat yang kedua, teman-teman jangan bosan, kalau jadi ketua begini apa-apa selalu ada sambutan. Tadi itu yang saudara berdua ini ada mau disampaikan tidak? Itulah nanti periode berikut kalau ada ketua berada sekarang ketua saya dulu. Baik, teman-teman, pungut hitung di pemilu itu menjadi proses yang menentukan, karena pada saat pungut hitung itulah kemudian suara rakyat dinilai untuk menjadi apa? Dia terlegitimasi menjadi kursi di DPR Provinsi, di DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPD, DPR RI, dan kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Di pungut hitung itulah kedaulatan hak politik masyarakat itu disalurkan. Karena itu kita sebagai penyelenggara, terutama sebagai pengawas, kita harus benar memastikan bahwa suara rakyat itu dihormati, dihargai, dan kemudian dipastikan tidak akan dimanipulasi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Hari ini kita akan bahas soal bagaimana peran kita pengawas untuk memastikan itu. Rekapitulasi itu menjadi bagian dari menghitung hasil yang sudah dihitung pada saat pemungutan. Karena itu, di pungut hitung menentukan kalau rakyat pilih A, maka saat itu juga kewajiban penyelenggara untuk memastikan bahwa A. Kita pengawas harus bisa memastikan betul bahwa tidak ada manipulasi, tidak ada upaya-upaya untuk kemudian merusak atau bahkan mempengaruhi pilihan rakyat demi kepentingan orang tertentu, demi kepentingan calon tertentu, demi kepentingan partai tertentu, supaya kemudian itu dimanipulasi. Ini yang mesti menjadi catatan kritis kita pada rapat koordinasi hari ini. Kita harus punya tekad, punya semangat pemilu 2024 di Kabupaten Flores Timur tanpa manipulasi. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu, siapapun termasuk diri kita sendiri, yang mencoba-coba untuk melakukan manipulasi, tidak segan-segan kita pengawas untuk mengambil tindakan tegas kepada mereka. Jangan takut. Kalau kamu tahu ada para pihak yang melakukan manipulasi terhadap suara rakyat, kita akan tindak tegas. Karena itu, sebagaimana pesan Pak Toto kemarin, saya harus sampaikan ulang, dan ini juga teman harus sampaikan kepada Pan PKD dan PTPS saat ini. Kita pengawas harus angkat kepala. Kita pengawas harus percaya diri di lapangan supaya memastikan proses pemilu sesuai dengan ketentuan aturan. Bisa tidak kita ini? Bisa. Itu saja yang dapat
saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada 3 pemateri besar hari ini. Ada Pak Iris. Pak Iris, meskipun beliau sudah demisioner 2 hari lalu, tapi secara teknis dia sangat menguasai pungut hitung. Terus ada beliau berdua, Pak Agus dan Pak As, akan mengisi pikiran kita semua berkaitan dengan bagaimana kalau ada potensi-potensi pelanggaran di pungut hitung, apa yang mesti kita lakukan bersama. Setelah itu baru kemudian secara kelembagaan kita akan membuat rencana tindak lanjut supaya kemudian kita terarah dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepengawasan kita di lapangan. Ketika itu, atas izin semua kita yang ada di ruangan ini dan meminta Tuhan selalu hadir, leluhur beserta kita, maka rapat koordinasi pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kabupaten Flores Timur saya buka dengan resmi. Secara kelembagaan memang Bawaslu sudah dari kemarin melaksanakan rapat koordinasi bersama teman-teman Panwasda. Rapat koordinasi itu dimaksudkan untuk yang pertama, kami memastikan bahwa langkah-langkah teknis kelembagaan kami seperti apa menjelang masa tenang, hitung dan rekapitulasi. Terus yang kedua, rapat koordinasi juga untuk memastikan bahwa Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten termasuk pengawas di tingkat desa dan pengawas TPS itu siap untuk melakukan pengawasan selama proses pemilu yang ada. Kemarin kami rapat koordinasi berkaitan dengan logistik, bagaimana pengawasan melekat kami sejak pendropingan logistik dari gudang KPU sampai kepada tingkat TPS. Dan hari ini akan ada rapat koordinasi penghitungan suara. Itu untuk memastikan dari sisi pengawasan apa yang mesti kami awasi kalau terjadi dugaan pelanggaran, apa yang mesti kami ambil langkah-langkah kelembagaan kami berdasarkan ketentuan itu kami padukan. Dan besok itu akan kami laksanakan TOT pelatihan saksi untuk semua partai politik, saksi DPD dan saksi pasangan calon. Itu agenda kelembagaan kami. Ya, dari sisi teknis regulasi yang disampaikan oleh KPU, ada beberapa pihak yang bisa dibantu untuk masuk ke bilik suara, termasuk juga dengan orang-orang tua kita yang tidak bisa ke bilik suara, dibantu untuk ke bilik suara. Nah, yang kita harapkan dalam proses itu kemudian orang-orang tua kita, para jompo, itu tidak dimobilisir untuk kepentingan calon tertentu. Kami menginginkan, kalaupun misalnya nanti secara teknis KPU menyatakan bahwa mereka bisa dibantu, maka orang yang membantu itu harus betul-betul menghargai pilihan orang tua kita. Jika orang tua kita memilih calon tertentu atau partai tertentu, ya itu hak konstitusi dia, hak demokrasi dia, dan itu harus dihargai. Itu yang mesti kami pastikan. Kami berharap bahwa pemenuhan hak pilih masyarakat itu menjadi yang utama dalam proses pemilu tadi. Ya, di dalam proses pendropian logistik ada beberapa fokus pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama soal waktu pendropian. Itu kapan? Kami tidak ingin kemudian logistik itu terlambat. Dan hasil koordinasi kami dengan KPU menyatakan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 dengan skala prioritas untuk lokasi-lokasi yang jauh. Oke, kita sepakat. Yang kedua berkaitan dengan armada yang dipakai. Armada seperti apa yang dipakai? Ini kami kita pastikan. Apakah itu kemudian armada khusus yang dipakai atau armada umum? Nah, kami menghimbau, kami mengharapkan supaya pendropingan logistik ini menggunakan armada khusus, tidak digabung seperti armada-armada umum yang ada, terutama untuk penyeberangan ke Adonara dan Sol. Terus yang ketiga, kami harus bisa pastikan gudang penyimpanan. Dan itu secara kelembagaan kemarin itu menjadi fokus pengawasan kami. Karena tidak semua sekarang kantor camat bisa dijadikan gudang. Seperti contoh Ulang Gitang. Kantor camat Ulang Gitang saat ini itu dipakai untuk menyimpan logistik pengungsi, bantuan pengungsi. Nah, karena itu sampai sekarang teman-teman di bawah berkoordinasi untuk memastikan pakai gudang yang mana untuk penyimpanan logistik. Kami berharap itu harus maksimal. Gudangnya harus bisa pastikan bahwa logistik aman. Itu fokus-fokus pengawasan kami, termasuk juga logistik diturunkan ke TPS itu kapan? Apakah H-1 atau pada pagi hari? Itu yang kami pastikan. Dan tanggal 9 nanti akan ada rapat koordinasi bersama semua pihak, KPU,
persiapan kelembagaan ini pada masa tenang dan hari ini. Secara mekanisme internal saya tidak tahu. Apakah itu tender, apakah itu penunjukan langsung, tapi mereka menggunakan jasa PT Pos untuk pendropingan logistik. Tapi mungkin pastinya langsung ke teman-teman kami apakah itu penunjukan langsung atau tadi saya sudah pastikan kepada teman-teman bahwa pungut itu menjadi sangat penting dalam pemilu, karena pada saat itulah hak konstitusi masyarakat, hak pilih masyarakat dinilai. Karena itu memang pengawasan harus dimaksimalkan supaya tidak ada manipulasi terhadap suara rakyat. Kalau rakyat pilih A, ya harus A yang tertulis, tidak boleh tulis yang lain.